Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali pada kesempatan yang berbahagia di pagi hari ini kita bisa bertemu melalui media ini, dan insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita masih dalam kitab Bahjah Qulubil Abrar, dan kita masuk pada hadis yang ke-12 dari pembahasan ini, dan kita sudah sedikit menjelaskan secara umum penjelasan dari hadis ini, dan kita akan membacakan penjelasan yang disampaikan oleh penulis kitab ini, yaitu Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Hadisnya kita bacakan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawi khairun wa habbu ila Allah minal mu'min ad-dha'if. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, dan dalam keduanya terdapat kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. Bersemangatlah mengerjakan apa yang bermanfaat untukmu, wasta'in billah, dan minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa la ta'jaz, dan janganlah engkau lemah, jangan engkau bermalas-malasan. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza. Seandainya ada sesuatu keburukan yang menimpamu, jangan kau katakan seandainya aku melakukan begini dan begitu nanti enggak akan terjadi ini dan itu, ya. Walakin qul qaddarullah wa ma syaa fa'al. Tapi katakanlah Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki pasti terjadi. Fa inna law tuftahu amala syaitan. Karena kata-kata law itu akan bisa membuka pintu-pintu setan, membuka amalan setan. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bacakan penjelasan beliau yang mungkin nanti akan cukup panjang tentang hadis ini, ya. Hadal hadits istamala ala usulin azimatin wa kalimatin jami'atin. Hadits ini tercakup di dalamnya usul azimah, pokok-pokok perkara agama yang agung, dan kalimat-kalimat yang mencakup seluruh banyak hal dalam perkara agama ini. Ya, kalau kita merenungkan benar-benar hadits ini, dan demikian pula kebanyakan atau banyak sabda Nabi SAW seperti itu. Ya, perkataannya singkat namun memiliki makna cakupan yang luas. Ya. Berbeda dengan perkataan kita, perkataannya panjang lebar, tapi kadang-kadang maknanya sedikit, omongannya itu aja, tapi 2 jam, 3 jam, kalau disaripatikan hanya 10-15 menit sebenarnya, ya, sehingga banyak tidak bermanfaatnya, ya. Tapi perkataan Nabi SAW, Rasulullah SAW diberikan jawami'ul kalim, kalimat-kalimat, perkataan-perkataan yang bisa mencakup banyak hal dalam satu perkataan yang ringkas, jelas, dan padat, ya. Wa minha isbatul mahabbati sifatan lillahi ta'ala. Di antara hadis ini, pelajaran dari hadis ini adalah menetapkan al-mahabbah, sifat Allah, yaitu cinta. Nah, dari mana? Sini Nabi SAW mengatakan al-mu'min qawi khairun wa ahabbu ilallah. Mu'min yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah. Berarti Allah Subhanahu wa taala punya sifat mencintai. Tapi tentu mencintai Allah berbeda dengan mencintai makhluknya. Kalau makhluknya cinta dengan makhluk yang lain, ada sisi kebutuhan antara orang yang saling mencintai, begitu ya. Suami cinta dengan istri, istri cinta dengan suami, orang tua cinta dengan anak, anak cinta dengan orang tua. Ada sisi kebutuhan, ketika yang dicintanya hilang, maka bisa terjadi patah hati dan lain sebagainya. Tapi tentunya bukan seperti itu cinta Allah kepada makhluknya. Tidak ada keterkaitan atau ketergantungan Allah dengan makhluknya sama sekali. Wa annaha muta'alliqatun bimahbubatihi wa biman qama biha.
Dan kecintaan Allah ini tergantung dari apa-apa yang dicintainya dan orang-orang yang melakukan hal-hal yang mendatangkan kecintaan Allah tersebut. Ya. Wadalla ala annaha tata'allaqu bi iradatihi wa masyiatihi. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa kecintaan Allah itu terkait dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintai siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ya. Jadi ini disebut dalam istilah akidah sifat fi'liyah. Ya, sifat fi'liyah yang dilakukan oleh Allah pada siapa yang Dia kehendaki, kapan Dia kehendaki. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah memberikan petunjuk bagaimana agar dicintainya. Ya. Wa aidan tatafadhal, dan juga kata beliau tatafadhal, bertingkat-tingkat. Allah cinta si Allah cinta pada si B, Allah cinta pada si C, tapi cinta pada si A-nya Allah beda dengan tingkat kecintaan Allah pada si B, beda dengan tingkat kecintaan Allah Subhanahu wa taala pada si C, bertingkat-tingkat. Fa mahabbatuhu lil mu'min al-qawi a'dham min mahabbatihi lil mu'min ad-dha'if. Dalam hadis ini disebutkan juga, ya, cintaan Allah kepada seorang beriman yang kuat lebih besar daripada kecintaan Allah kepada orang beriman yang lemah. Kuat dan lemah di sini sudah kita jelaskan secara sepintas kemarin adalah kuat dan lemah dalam arti iman, apa yang ada pada hati, bukan fisik. Ya. Nah, di sini disebutkan Allah lebih mencintai orang beriman yang kuat, yang lebih kuat keimanannya. Ya. Maka kecintaan Allah juga bertingkat-tingkat, tidak sama. Ya. Ketika disebut dicintai Allah, si A dan si B dicintai Allah, bukan berarti sama si A dan si B kedudukannya. Wadal al-hadis ala anna al-iman yashmalu al-aqaid al-qalbiyah wal aqwal wal af'al kama huwa madhhabu ahli sunnati wal jamaah. Hadis ini juga menunjukkan bahwa iman itu tercakup di dalamnya akidah hati, perkara akidah yang diyakini oleh hati. Demikian pula perkataan, demikian pula perbuatan. Ya. Dari mana di sini? Di sini Nabi SAW menyebutkan dalam hadis ini tentang keimanan. Nabi SAW menyebutkan tentang semangat. Nabi SAW menyebutkan tentang perkataan. Jangan mengatakan begini begitu, ya, tapi katakanlah ini itu. Nabi SAW menyebutkan tentang perbuatan. Semangatlah mengerjakan yang bermanfaat untuk menunjukkan mukmin, orang yang beriman. Maka iman itu adalah apa yang diyakini hati, apa yang diucapkan, dan apa yang dikatakan, apa yang dilakukan oleh anggota badan. Ini semuanya mesti ada dalam keimanan. Sebagaimana ini merupakan madhab ahlu sunnah wal jamaah. Perkataan diikrarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota badan. Jika kehilangan salah satu, maka tidak bisa kita katakan beriman. Orang yang kehilangan iman di hatinya, nah ini paling parah, ya. Walaupun lisannya mengucapkan kata keimanan, anggota badannya juga melaksanakan amal-amal ketaatan, tapi di hatinya kosong dari iman. Ini seperti orang-orang munafik, tidak beriman orang munafik. Ya, ada orang-orang yang hatinya mungkin hatinya yakin, tapi perbuatannya juga mendukung, tapi lisannya tidak mau berucap. Ini contohnya Abu Thalib, paman Rasulullah SAW, dan Abu Thalib tidak beriman. Ya. Ada orang yang hatinya yakin, lisannya bilang iya, tapi anggota tubuhnya tidak mau melakukan, ya, tidak mau mengerjakan konsekuensi keimanan. Ya, siapa ini? Ini seperti iblis. Apakah iblis beriman dalam hatinya? Oh, iblis itu beriman Allah Subhanahu wa taala sang pencipta. Bahkan iblis berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Bahkan iblis mengetahui bahwa Adam alaihissalam Allah yang menciptakan. Ya, iblis tahu, yakin, ya, dan dia menyaksikan, ya, dia mengatakan Rabbi, Tuhanku, ya, anzirni ila yaumi yub'atsun, tundalah urusanku sampai hari kebangkitan. Tapi iblis tidak mau beramal yang menjadi tuntutan keimanan, maka iblis tidak beriman. Ya, maka apa yang ada di hati, di lisan,
dan dikerjakan oleh anggota badan. 3 hal itu adalah mesti ada dalam keimanan. Nah, fa innal iman bid'un wa sab'una syu'bah. Dalam hadis Nabi SAW yang lain disebutkan, yang beliau sitir di sini, sesungguhnya iman itu bid'un wa sab'una syu'bah. Ada 70 sekian cabang. A'laha qaulun la ilaha illallah. Yang paling tinggi, cabang yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah. Ada perkataan dalam iman. Wa adnaha imatatul adha 'anit thariq. Cabang yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalanan. Amal ini, ya. Wal haya'u syu'batun minhu, dan rasa malu adalah bagian cabang dari keimanan. Bagian dari cabang keimanan. Nah, ini adalah hati, ya. Jadi ada lisan, ada anggota badan, ada hati. Semuanya adalah bagian dari iman. Wa hadhihi syu'am allati tarji'u ila al-a'mal batinah wadh-dhahirah kulluha minal iman. Dan cabang-cabang tadi yang disebut dalam hadis Nabi SAW kembali kepada amalan batin dan amalan yang lahir, semuanya adalah bagian dari iman, ya. Faman qama biha haqqal qiyam wa kamala nafsahu bil ilmi nafi wal amali shalih wa kamala ghairahu bitawasi bil haqq wa tawasi bis sabr fa huwal mu'min al qawi. Siapa yang mengerjakan kewajiban-kewajiban keimanan tersebut, ya, dalam lisannya, hatinya jelas, lisannya, kemudian anggota badannya, dan berusaha menyempurnakan dirinya dengan ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Terus dia tambah ilmunya, terus dia tambah amalnya. Dia berusaha semakin sempurnakan itu. Sekarang mungkin nggak tahu ada hukumnya sholat ini, sholat itu. Lama-lama dia tahu, diamalkan juga. Terus seperti itu. Ya. Wa kamala ghairahu bitawasi bil haqq wa tawasi bis sabr. Dan dia juga menyempurnakan orang lain. Bukan hanya diri sendiri saja. Dia juga ngingetin orang lain. Dia beramal ma'ruf, dia nahi mungkar, dengan saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran, maka fahuwal mu'min al-qawi, maka itulah orang beriman yang kuat. Ya, disebutkan tadi ada orang mukmin yang kuat keimanannya. Hadza a'la maratibil iman. Dia meraih tingkat keimanan yang paling tinggi. Orang yang seperti ini, hatinya yakin, anggota tubuhnya mengerjakan, lisannya mengucapkan, dan dia juga mendakwahkan kepada orang lain, mengingatkan orang lain, beramal ma'ruf nahi mungkar, maka dialah orang yang mendapatkan a'la darajat martabatil iman. Orang yang memiliki tingkat keimanan yang paling tinggi. Wa man lam yasil ila hadhil martabah fa huwal mu'min ad-dha'if. Dan siapa yang tidak mendapatkan sampai derajat ini, maka itulah mukmin yang lemah, ya. Enggak sampai seperti itu. Nggak sampai ya pas-pasan begitu ya, atau bahkan sering mengerjakan kemaksiatan, sering mengerjakan kezaliman, sering mengerjakan perbuatan dosa, tapi dalam hatinya masih ada unsur iman, masih ada aslul iman, pokok keimanan, maka ini muslim atau mukmin yang dhaif, yang lemah imannya, tapi masih kita katakan sebagai mukmin, ya, bukan orang kafir. Wa hadza min alillatis salaf ala anna al-iman yazidu wa yanqus. Wa dzalika bihasabi ulumil iman wa ma'rifihi wa bihasabi amalihi. Dan ini juga merupakan dalil yang digunakan para salaf untuk menyebutkan bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Ya, iman itu bertambah dan berkurang. Ya. Dari sisi mana? Dari sisi ada orang yang lemah iman, ada orang yang kuat iman. Yang lemah ini bisa jadi kuat nggak kalau dia mengerjakan amal-amal kebaikan? Bisa jadi kuat, ya. Dari lemah ke kuat nambah apa kurang? Nambah. Ada orang yang kuat, ada orang yang lemah. Yang kuat bisa ke lemah nggak? Bisa. Kalau dia semakin melemah keimanannya, ya. Dari lemah ke kuat itu nambah apa kurang? Berkurang. Maka iman itu bertambah dan berkurang. Dan begitulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi iman itu tidak satu hal yang stagnan dalam hati seseorang. Dia bisa bertambah dengan ketaatan, dengan amal soleh, dan berkurang dengan kemaksiatan. Bahkan bisa hilang, bisa kalau kemaksiatannya adalah kesyirikan atau kekufuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa dzalika bihasabi ulumil iman wa ma'rifihi wa bihasabi amalihi. Dan hal tersebut, naik tambahnya iman itu, ya, tergantung dengan ilmu tentang keimanan. Ya, dia belajar tentang iman pada malaikat misalnya. Semakin bertambah iman dia tentang malaikat, maka tambah juga imannya.
Wah, dia belajar lagi tentang tauhid, tentang akidah. Makin bertambah iman dia kepada Allah. Makin bertambah imannya. Wa bihasabi amalihi, dan tergantung dengan amalnya juga. Oh, yang satu rajin sholat duha, yang satu enggak. Ya. Atau dia mulai sholat duha 2 rakaat. Enak 4 rakaat, dia tambahkan terus sholat duha misalnya. Jadi dia rutin 4 rakaat. Nah, ketika itu dari dia enggak pernah sholat duha, jadi sholat duha 4 rakaat dia rutinkan, ini bertambah keimanannya. Ya. Wa hadzal aslu qad dalla alaihi alkitab wa sunnah fi mawadhi' katsirah. Dan asal ini, pokok ini, ya, kaidah pokok ini bahwa iman itu bertambah dan berkurang, ini ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah dalam banyak tempat. Ya. Ini yang beliau ingin bahas di bahasannya adalah tentang iman. Dalam hal ini terkandung pelajaran tentang iman. Iman itu bertambah dan berkurang, dan orang-orang itu beda-beda dalam keimanannya. Ya. Walamma fadhala Nabi sallallahu alaihi wasallam bainal mu'minaini qawiyuhum wa dha'ifuhum khasya man tawahhama al-qadh fil maqsud. Ya, tadi sudah. Selanjutnya beliau katakan, dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membedakan antara dua orang beriman, dua kondisi orang beriman. Yang satu ada yang kuat, yang satu ada yang lemah, kata Nabi SAW. Namun dikhawatirkan, ada orang yang mencela orang yang lemah ini. Orang yang imannya lemah. Orang beriman ada yang kuat, ada yang lemah. Dan Allah mencintai orang yang imannya kuat, lebih Allah cintai daripada orang yang imannya lemah. Wah, berarti yang imannya lemah jelek nih. Dari satu sisi, hanya dicela terus sama orang, begitu ya. Nah, agar tidak ada hal seperti ini, maka Nabi SAW menyebutkan wa fi kullin khair. Semuanya ada kebaikannya. Semuanya ada kebaikannya. Ya. Orang yang rajin puasa sunnah lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang enggak rajin puasa sunnah. Kita katakan begitu. Maka terus ada orang yang mencela, kamu enggak puasa sunnah, enggak dicintai oleh Allah. Enggak begitu. Semuanya kalau dia orang beriman ada kebaikannya. Tapi yang rajin puasa sunnah lebih dicintai oleh Allah daripada yang enggak rajin puasa sunnah. Gitu. Ya. Maka Nabi SAW pun demikian. Nabi SAW maka kemudian menyebutkan wa fi kullin khair. Dalam semuanya ada kebaikannya. Karena dia orang beriman, ada kebaikannya. Ya. Wa fi hadzal ihtiraz faidatun nafisatun. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, dan dalam ungkapan seperti ini ada sebuah pelajaran yang lembut, ada pelajaran yang kalau mau diteliti itu berharga sekali sebenarnya, itu ya. Wahya anna ala man fadala bainal ashkhas awil ajnas awil a'mal ayyadhkura wajhat tafdil wajihatut tafdil. Yaitu apa? Kalau kita orang yang mau menyebutkan, membanding-bandingkan antara dua orang, dua suku atau amalan-amalan, maka dia perlu untuk menyebutkan dari sisi mana nih amalnya, membandingkannya itu dari sisi apa? Si fulan lebih baik daripada si fulan dalam masalah apa? Dalam masalah ngedit video misalnya. Si fulan lebih baik daripada si fulan dalam masalah apa? Dalam masalah mencatat. Si fulan lebih baik daripada si fulan dalam masalah apa? Dalam masalah menghafalnya misalnya. Disebutkan. Ya. Jangan sekadar ngomong si fulan lebih baik daripada si fulan, gitu ya. Sehingga orang bisa salah paham dengan hal itu. Jangkanya semua sisi yang ada pada si fulan lebih baik daripada semua sisi yang ada pada si fulan. Padahal ada sisinya yang perlu kita sebutkan. Wa yahtarizu bi dzikril fadl al-mushtarak bainal fadil wal mafdul. Dan demikian pula dia mesti menyebutkan sesuatu yang menjadi sama-sama keutamaan antara yang dilebihkan dan yang dikurangkan. Si fulan lebih baik daripada si fulan dalam masalah editing video, tapi Masya Allah dua-duanya sama-sama rajin. Ya, dua-duanya sama-sama rajin misalnya. Si fulan lebih baik daripada si fulan dari sisi mencatat misalnya, tapi Masya Allah dua-duanya sama-sama santri di pondok pesantren Al-Fulani misalnya. Si fulan lebih baik daripada si fulan dalam masalah apa? Dalam masalah bicara misalnya.
dalam masalah bicara, tapi Masya Allah kedua-duanya bisa bekerja sama. Gitu. Ada sebuah keutamaan yang sama-sama disebutkan. Sebagaimana sabda Nabi SAW menyebutkan wa fi kullin khair. Dan dalam masing-masing ada keutamaan. Gitu ya. Li'alla yatatarraqa al-qadhu ilal mafdul. Agar jangan sampai orang yang tidak diutamakan itu dicela nantinya. Dapat celaan. Wah, berarti jelek tuh si itu. Gitu ya. Dicela secara mutlak. Pokoknya berarti jelek dia. Wa kadzalika fil janibil akhar. Idza dzukirat maratibus syarr wal asyrar. Demikian pula di sisi lain, kalau mau menyebutkan tingkatan yang buruk dan yang lebih buruk. Ya. Tingkatan yang buruk dan yang lebih buruk. Ini orang itu harus pandai-pandai memilih diksi, memilih kata-kata. Ya. Maksiat itu buruk. Maka kalau kita bicara tentang maksiat, bicara tentang buruk-buruk, gitu ya. Bermaksiat 5 hari lebih buruk daripada bermaksiat 3 hari. Jangan bilangnya bermaksiat 3 hari lebih baik daripada bermaksiat 5 hari. Sama sih maknanya. Tapi pemilihan kata ini memiliki rasa yang berbeda. Maksiat 5 hari lebih buruk daripada maksiat 3 hari. Namanya maksiat buruk semua. Ya. Jangan disebut maksiat 3 hari lebih baik daripada maksiat 5 hari. Walaupun secara makna bisa sih, tapi maksiat itu nggak baik gitu ya. Sebaliknya, kalau kebaikan misalnya, berbuat amal soleh 5 hari lebih baik daripada berbuat amal soleh 3 hari. Karena amal soleh itu kebaikan, mau 3 hari, mau 5 hari. Ya. Jangan dikatakan berbuat amal soleh 3 hari lebih buruk daripada berbuat amal soleh 5 hari. Ya. Jangan dikatakan demikian. Nah, sehingga beliau juga mengatakan ketika menyebutkan, membandingkan keburukan, katakanlah keburukannya. Si fulan sama si fulan, atau benda A sama benda B, sama-sama benda yang buruk. Ya kita katakan, si benda A lebih buruk daripada benda B. Ya. Walaupun dengan kata lain sebenarnya bisa kita katakan benda B lebih baik daripada benda A. Nah, tapi katakanlah benda A lebih buruk daripada benda B karena kita membandingkan antara yang buruk dengan yang lebih buruk. Ya. Nah, wa dzakara tafawut bainahuma, dan sebutkan juga apa yang sama di antara kedua hal yang buruk tadi kalau itu keburukan. Fa yang bagi ba'da dzalika ayadhkurul qadar al-mushtarak bainahuma min asbabil khair aw syarr. Maka semestinya setelah disebutkan perbandingan, itu disebut qadrul mushtarak. Sisi yang sisi yang menjadi kesamaan antara dua perbandingan tadi, baik dalam segi kebaikan maupun dari segi keburukan. Wa hadza katsirun fil kitabi wa sunnah, dan yang seperti ini banyak dalam Alkitab dan Sunnah, dalam Al-Quran dan Sunnah. Banyak disebutkan Nabi SAW, banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini sebuah faedah dari kalimat yang disampaikan Rasulullah, wa fi kullin khair, dalam semuanya ada kebaikannya. Kemudian beliau melanjutkan, wa fil hadits, dalam hadis tersebut juga terkandung pelajaran bahwa annal mu'minin yatafawatuna fil khairiyah wa mahabbatillah wal qiyami bidinihi. Bahwa orang beriman itu beda-beda derajatnya dalam kebaikan. Beda-beda derajat dicintai Allah, beda-beda derajat usaha dia dalam agamanya. Ya, beda-beda. Walaupun sama-sama orang beriman, beda-beda. Wa annahum fi dzalika darajat, dan mereka berderajat-derajat, bertingkat-tingkat dalam masalah tersebut. Kata Allah dalam surat Al-Ahqaf ayat 19, wa likullin darajatun mimma amilu. Dan setiap orang memiliki derajat masing-masing sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka amalkan. Wa yajma'uhum thalathata aqsam. Dan ada tiga tingkatannya secara umum, ya. Ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tidak dituliskan oleh beliau. Sebentar kita cari dulu.
Ya, dalam surat Fatir. Dalam surat Fatir ayat 32, Allah Ta'ala berfirman, "Tsumma awrathnal kitaba alladzina astafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan kitab ini kepada hamba-hamba yang kami pilih. Ya, hamba-hamba yang kami pilih. Orang-orang beriman. Yang mereka beriman kepada Alkitab. Allah sebutkan Allah wariskan kitab ini pada mereka. Kondisi mereka, kata Allah, macam-macam. Faminhum dzalimun li nafsih. Di antara hamba-hamba kami itu ada orang yang zalim li nafsih. Zalim li nafsih. Apa itu nanti penjelasannya disampaikan oleh Imam As-Sa'di di sini. Wa minhum muqtasid. Di antara mereka ada yang pas-pasan. La zalim li nafsih, ada yang pas-pasan. Wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Di antara mereka yang lebih tinggi lagi, yang paling tinggi adalah orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dzalika huwal fadlul kabir. Itu adalah keutamaan yang besar. Nah, 3 ini kata beliau apa? As-sabiquna ilal khairat. Orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Orang beriman ini ya. Kelompoknya kelompok orang beriman. Wa humul ladzina qamu bil wajibat wal mustahabbat. Wa tarakul muharramat wal makruhat. Wa fudulul mubahat. Wa kammalu ma bashiruhu minal a'mal wa tasafu bi jami'is sifatil kamal. Siapa mereka? Kata beliau, mereka adalah orang-orang yang mengerjakan yang wajib, mengerjakan yang wajib dan yang sunnah. Jadi bukan wajib aja yang dia kerjakan, yang sunnah juga dia kerjakan. Wa tarakul muharramat wal makruhat, meninggalkan yang haram dan meninggalkan yang makruh. Ini sabiqum bil khairat, tingkatan yang tertinggi. Wa fudulal mubahat, dan dia meninggalkan hal-hal mubah yang berlebihan. Hal-hal mubah yang berlebihan dia tinggalkan. Wa kamalu ma basyaruhu minal amal, dan dia senantiasa menyempurnakan amal dia. Wa tasafu bi jami'i sifatil kamal, dan dia disifati dengan sifat-sifat yang sempurna, yang baik-baik. Ini orang yang tipikalnya sabiqum bil khairat. Ya, dalam keimanan. Kemudian yang kedua, muqtasid. Di bawah dia ada orang yang muqtasid. Tsummal muqtasidun alladzina iqtasaru 'alal qiyam bil wajibat tarakal mahdhurat. Orang yang muqtasid, yang pas-pasan. Apa? Dia mencukupkan diri mengerjakan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Mencukupkan diri dengan itu saja. Tapi ini orang beriman nih, orang beriman. Masih dalam daerah cakupan orang beriman. Thumma adh-dhalimuna li anfusihim alladzina khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an. Kemudian yang ketiga, di bawahnya lagi masih orang beriman tapi mendolimi diri mereka sendiri, yang mereka mencampurkan antara amal soleh dengan amal-amal yang buruk. Ya, sholat terus, maksiat jalan. STMJ, ya, sholat terus, maksiat jalan, gitu. Gimana orang seperti ini? Ya, masih ada iman dalam artinya, masih ada iman dalam hatinya. Tapi ini tingkatan yang paling rendah. Dzalimun li nafsih. Orang zalim pada dirinya sendiri. Ya. Ada yang muqtasid, ada yang sabiqum bil khairat. Ya. Jadi jika ada lihat, ingin bisa lihat lagi di surat Fatir ayat 32. Maka ini tingkatan orang beriman. Orang beriman bertingkat-tingkat. Kemudian kata Nabi SAW, wa qawluhu ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Nabi SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah mengerjakan hal yang bermanfaat untukmu. Wasta'in billah. Dan minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalamun jami'un nafi'un. Kata beliau rahimahullah, ini perkataan yang mencakup banyak hal dan sangat bermanfaat. Muhtawin ala sa'adati dunia wal akhirah. Terkandung di dalamnya kunci kebahagiaan seseorang di dunia dan di akhirat. Apa saja itu perkara-perkara yang bermanfaat dan bagaimana atau apa pelajaran-pelajaran dari hadis ini, insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya biidznillah. Nah, silahkan selanjutnya jika ada pertanyaan yang bisa kita jawab, yang tidak bisa mungkin bisa ditanyakan kepada ustaz-ustaz yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah. Baik, jazakallahu Ustaz atas materi yang sudah disampaikan pada pagi hari ini. Bismillah,
Ada pertanyaan dari WhatsApp, Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah di Aceh. Masya Allah. Ustadz, gimana hukumnya adik saya akhwat berniqab, postingannya selalu tentang dakwah, tapi beliau hanya memfollow ikhwan-ikhwan di Instagramnya. Beliau suka memfoto tangannya dan membuat caption gitu. Kira-kira itu gimana, Ustadz? Iya, ini tadi kita katakan. Ada orang-orang yang tipikalnya zalimul li nafsih. Dia mengerjakan kebaikan-kebaikan, tapi dia juga masih mencampur adukan dengan keburukan-keburukan. Melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Nah, bagaimana? Ini harus naik level orang seperti ini. Ya, bagaimana? Ya dinyahkan itu keburukan-keburukannya. Bagaimana? Dengan dakwah. Kasih tahu lah, terus kasih tahu. Jangan pernah jemu untuk ngasih tahu kalau ngelihat dia posting sesuatu yang rasa-rasanya kurang layak, begitu ya, membuka aurat atau berbagai macam hal, maka kasih tahu, jangan seperti itu. Kalau dia follow-follow ikhwan-ikhwan, misalnya, dalam arti follow ikhwan ini, ya Ustadz juga ikhwan gitu ya, dia mungkin follow Ustadz untuk mendapatkan faedah, tafadhol silakan. Tapi kalau follow ikhwan untuk sekedar hahaha, kemudian chatting-chattingan dengan ikhwan-ikhwan itu, nah ini memang suatu hal yang berbahaya, ya. Maka kasih tahu ketika didapatkan, dan jangan pernah jemu untuk memberitahu seseorang tadi. Ya, dan dalam surat Al-Asr kita disebutkan wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Orang yang beriman itu saling menasehati dalam kebaikan, saling menasehati dalam kebenaran, saling menasehati dalam kesabaran. Jangan jemu. Terus ikhlaskan dalam menasehati. Kita nasihat itu karena Allah, kita nasihat itu ingin agar saudari kita itu baik, adik kita itu baik. Ya, bukan ingin agar menjatuhkan dia atau ingin agar kita kelihatan lebih tinggi, bukan. Ya, hilangkan atau nyahkan niat itu ketika kita ingin menasihati, ingin lebih baik. Sehingga kita pakai cara-cara yang terbaik. Mungkin lisan nggak apa-apa, mungkin kasihkan buku. Ya, orang apalagi adik kakak mungkin paham mana yang terbaik caranya bagi sang adik ini untuk menasihati. Cara yang terbaik, bukan cara yang bisa menghajar dia, menghabisi dia, memojokkan dia, bukan. Karena itu bukan nasihat. Nasihat itu adalah menghendaki kebaikan pada orang yang dinasehati. Bagaimana caranya baik? Ya, bisa jadi dengan lisan, Bisa jadi bukan dengan lisan, tapi dengan buku, kita kasih buku, bisa jadi karena tipe kalau orang macam-macam. Bisa jadi dengan memberikan, bukan dengan dalil Al-Quran dan hadis, tapi misalnya bisa jadi lewat orang lain. Itu yang terbaik buat dia. Bukan kita yang langsung ngasih nasihat. Ya, mungkin antum lebih tahu bagaimana caranya menasehati adik antum, ya, karena tipikal orang macam-macam. Intinya carilah cara yang terbaik, kemudian doakan adik antum, ya. Kadang ini orang dalam berdakwah lupa mendoakan mad'unya, lupa mendoakan orang yang sedang didakwahinya, agar karena Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikkan hati seseorang, ya. Kita hanya sekadar bisa berusaha untuk menyampaikan nasihat, menyampaikan petunjuk, menyampaikan hidayah, menyampaikan dalil, menyampaikan peringatan. Tapi siapa yang bisa membuat orang itu berubah, orang itu mau memperbaiki dirinya, orang itu mau meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan dan mengerjakan ketaatan? Siapa ya? Allah Subhanahu wa taala. Maka caranya bagaimana? Ya kita minta sama Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengubah, memberikan hidayah pada dia, ya, memberikan petunjuk pada hatinya. Doakan di waktu-waktu mustajab, ketika sujud, ketika sepertiga malam yang terakhir, dan seterusnya. Ini yang kira-kira bisa kami sarankan dan sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Oh, iya. Pertanyaan berikutnya Ustaz, masih dari pesan singkat WA atau WhatsApp. Bismillah. Afwan Ustaz, izin bertanya. Ya. Bagaimana jika ikhwah yang agamanya baik meminang seorang akhwat, tapi ikhwah tersebut bekerja sebagai PNS di Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu? Bagaimana hukumnya bekerja di Bawaslu, Ustaz? Ya, jika memang diketahui bahwa dia adalah orang yang baik sebenarnya, hanya saja dia bekerja di tempat yang kurang pas seperti itu karena tuntutan yang misalnya
Kan kalau PNS itu kan ditempatkannya sesuai dengan di mana dia ditempatkan gitu ya. Kalau bisa diminta pindah nggak apa-apa. Tapi kalau memang tidak, ya jadikan atau sampaikan kepada orang ini agar visi dia adalah meringankan keburukan-keburukan. Ya, jangan sampai terjadi kecurangan-kecurangan, jangan sampai terjadi kezaliman-kezaliman dalam proses pemilu itu. Ya, jadikan visi dia seperti itu, meringankan keburukan-keburukan yang ada. Maka kalau seperti itu, dan memang agamanya baik, dilihat mungkin dari dia biasa bergaul di tempat yang baik, dia biasa ngaji, ditanya sama ustadznya, juga ustadznya menyampaikan kebaikan-kebaikan tentang dia, ditanya juga sama orang yang biasa bermuamalah dengan dia, orang tuanya atau mungkin adiknya, temannya dan lain sebagainya juga menyampaikan kebaikan kepada dia dan sikapnya kepada keluarga, kepada orang selama ini baik, maka bismillah tawakal Allah, mudah-mudahan jadi kebaikan. Ya, boleh-boleh saja untuk menerima lamaran dari sang ikhwan ini. Ya. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz dari media sosial Instagram. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, izin bertanya, adakah doa khusus untuk mendapatkan jodoh yang baik Ustaz? Doa khusus untuk mendapatkan jodoh yang baik. Allah Ta'ala alam, bisa dipakai doa istikharah. Ya, beristikharahlah kepada Allah dan kemudian berdoalah dengan doa istikharah tersebut apa yang Anda minta. Bagaimana doa istikharah? Silakan cari di Google, ya, cari di mana-mana banyak insyaallah. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wastaqdiruka bi qudratika dan seterusnya. Nanti disebutkan. Dan bahwa apabila perkara ini, yaitu si fulan atau fulanah itu baik untukku, maka waqdurhuli, mudahkan aku, tetapkan untukku. Tapi kalau enggak, jangan jadikan itu untukku. Gitu, di doa istikharah. Kalau memang sholat istikharah 2 rakaat, sebagian ulama mengatakan sholat istikharah 2 rakaat ini dikhususkan untuk sholat istikharah. Ada yang mengatakan enggak dikhususkan. Boleh saja 2 rakaat setelah kita 2 rakaat duha misalnya. Setelah kita 2 rakaat sholat qobliyah atau ba'diyah misalnya. Tapi Allah Ta'ala alam ahsan dikhususkan 2 rakaat istikharah, setelah itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa istikharah. Dan nggak mesti mimpi. Ya, banyak orang mengatakan nanti tidur terus habis istikharah terus tidur, terus nanti mimpi. Di mimpinya ada tuh pilihan-pilihan. Nggak mesti begitu. Ya, tapi apa? Kecondongan hati. Kecondongan hati kita ke yang mana, dan atau bahkan kalau ada 2 gitu calonnya misalnya Masya Allah atau lebih gitu ya, kecondongan hati yang mana. Tapi kalau cuma 1 calonnya iya dan tidak, kecondongan pada iya dan tidak, lanjut atau enggak lanjut. Nah, dengan istikharah itu mudah-mudahan Allah membimbing gitu. Kalau kecondongan hatinya lanjut, mudah-mudahan dengan itu Allah membimbing seterusnya adalah kebaikan. Kalau kecondongan hatinya enggak lanjut, mudah-mudahan itu taufik dari Allah bahwa tidak lanjut, kemudian sehingga Allah menjaga kita dari keburukan. Ya, itu setahu kami doa untuk mencari jodoh yang baik dengan istikharah, doanya doa istikharah. Ya. Adapun doa khusus, Allah Ta'ala alam, belum ada dalam ingatan kami atau bahkan kami nggak mengetahui adanya doa khusus. Ya. Adapun kalau orang berdoa, ya Allah jodohkan saya dengan si fulan, itu boleh nggak sih? Boleh, tapi kurang baik. Ya. Ya Allah jodohkan saya dengan si fulan. Kalau si fulan berjodoh dengan orang lain, jangan jodohkan dengan dia, jodohkan saya dengan dia saja ya Allah. Pokoknya si fulan aja targetnya. Atau si fulanah aja target. Nah, itu nggak baik doa seperti itu. Boleh jadi yang kita anggap baik adalah sesuatu yang nggak baik sebenarnya buat kita. Boleh jadi yang kita anggap nggak baik adalah sesuatu yang sebenarnya baik buat kita di sisi Allah. Jadi mintanya yang terbaik kepada Allah. Jika itu yang terbaik, ya Allah tetapkanlah untukku. Tapi jika tidak, maka jauhkanlah dariku. Wasrif anni. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz, masih dari media Instagram. Bismillah. Ustaz, bagaimana cara menanggapi orang yang mengatai kita ini sok alim? Ya. Bagaimana cara menanggapi orang yang mengatakan kita sok alim?
jika itu benar ada pada kita, kita belagu gitu jadi orang, ya kita udah ngaji sih, udah bisa bahasa Arab, baca Quran bagus, terus kita belagu sama orang. Jadikan itu sebagai sebuah introspeksi bagi diri kita dan perbaiki diri kita. Tapi jika itu nggak ada pada diri kita, hanya orang itu kesel, kita tuh nasihatin dia terus, akhirnya dibilang soalim. Ya sudah, ucapan jazakumullah khairan dan nggak usah dipikirkan. Begitu pada semua kritikan, begitu pada semua hal buruk yang disampaikan tentang kita kepada kita. Kalau itu benar, ucapkan jazakumullah khairan dan perbaiki diri kita, dan itu sungguh sebuah kebaikan. Ada orang yang mau mengingatkan kita tentang keburukan diri kita dan itu betul adanya sehingga kita bisa memperbaiki diri kita. Coba kalau nggak diingetin sama orang, mungkin kita bakal terus-terusan begitu, gitu ya. Tapi kalau itu nggak ada pada diri kita, nggak benar kita seperti itu. Hanya saja orang itu punya tendensi tertentu mengatakan kita begini dan begitu. Maka ya sudah, biarkan saja. Tidak perlu diambil pusing, tidak perlu dimasukkan ke dalam hati, ya. Karena kita nggak seperti itu. Ya sudah, biarkan saja dan kita terus lakukan apa yang terbaik yang bisa kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Ustadz, ada teman saya yang bercadar, tapi profil Facebooknya foto dia bareng suami dan anaknya. Apakah itu diperbolehkan Ustadz? Kalau bareng suami dan anaknya dalam keadaan bercadar juga, begitu ya, Allah Ta'ala alam, asalnya memang ditinggalkan. Ya, kalau ada foto profil di Facebook, ya pakailah sesuatu yang bermanfaat atau tidak menimbulkan fitnah ya untuk akhwat. Demikian pula ikhwan sebenarnya. Misalnya gambar bunga, gambar pemandangan, atau gambar perkataan ulama, atau ayat Al-Quran, atau hadis Nabi SAW, boleh ya. Tapi kalau seperti itu profil Facebooknya, artinya dengan suaminya, dengan istrinya, atau dengan anaknya, dalam keadaan bercadar juga, begitu ya. Lagi madep belakang gitu misalnya, sebenarnya nggak apa-apa. Walaupun lebih baik memang ditinggalkan. Tapi kalau dalam keadaan tidak bercadar, ya kita lihat dulu apakah dia mewajibkan cadar atau enggak. Maksudnya dia berpendapat, mengambil pendapat mana nih, tentang wajib atau tidaknya cadar. Kalau dia mengambil pendapat tidak wajib, maka nggak apa-apa juga ketika di fotonya dia dalam keadaan membuka cadarnya. Tapi kalau dia menganggap wajib, maka nggak boleh, karena dia telah mengerjakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita gimana? Nasehatin dia, nasehatin atau tabayun dulu. Kalau ternyata dia mengambil pendapat nggak wajib kan, ya sudah, berarti nggak apa-apa. Ya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Izin bertanya, jika kita punya hutang kepada orang tua, tepatnya kepada nenek, dan nenek kita sudah meninggal, apakah berkewajiban untuk membayar, Ustaz? Ya, nggak bisa membayar ya. Artinya sudah meninggal, kita nggak punya lagi membayarnya bagaimana. Ya. Maka yang bisa dilakukan adalah boleh jadi masih ada keluarga-keluarganya nih, sehingga nanti itu bisa menjadi harta yang dibagikan sebagai warisan dari nenek tersebut, ya. Dan itu misalnya cukup besar, ya sudah, berikan kepada ahli warisnya sesuai dengan proporsinya masing-masing. Misalnya utang sama nenek 20 juta misalnya, mau beli motor dulu, utang sama nenek 20 juta. Ya udah, kembalikan kepada nenek 20 juta, kepada ahli warisnya, dibagi nanti sesuai dengan pembagian warisan. Karena itu menjadi barang warisan, bisa jadi barang yang diwariskan. Atau kalau kemudian sudah sulit juga mendapatkan yang ahli warisnya dan lain sebagainya, maka kita bisa melakukan disedekahkan atas nama nenek. Dulu utang 20 juta sama nenek, sedekahkan atas nama nenek 20 juta. Atau mungkin karena utangnya kecil gitu ya, utangnya 50.000 sama nenek, mau dibagi ke ahli waris begitu ya, 50.000 dibagi berapa gitu ya, ya sudah, sedekahkan sama orang lain, sedekahkan sama masjid atas nama nenek.
Itu mungkin yang bisa dilakukan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Ustaz, adakah solusi untuk orang yang terkena sihir, tetapi orang tersebut tidak menyadarinya? Anak ingin bawa ibu anak ke tempat ruqyah, tapi anak takut berpengaruh pada tauhid anak, Ustaz. Dari sisi mana berpengaruh pada tauhidnya kalau dibawa ke tempat ruqyah? Kalau dari sisi berpengaruh pada tidak tawakal, itu bukan, itu meminta ruqyah untuk diri sendiri. Tapi meminta ruqyah untuk orang lain itu diperbolehkan, ya. Atau kita juga bisa lakukan dengan ruqyah mandiri kepada atau untuk orang tua kita, gitu ya, untuk tadi siapa? Ibunya. Ibunya. Ya, untuk ibunya ruqyah mandiri, perbanyak baca ayat-ayat Al-Qur'an di rumah. Ya, disetel atau diperdengarkan baik dengan kaset ataupun dari lisan kita langsung, gitu ya. Kemudian hilangkan segala benda-benda yang kira-kira bisa menyebabkan atau bisa menjadi sarang dari jin di situ, ya, patung-patung, gambar-gambar dan lain sebagainya. Atau mungkin kalau ada jimat-jimat dan lain sebagainya yang kira-kira bisa menjadi sebab, maka itu dihilangkan, ya. Nah, itu kira-kira yang bisa dilakukan. Ataupun kalau membawa ke tempat ruqyah juga nggak masalah sebenarnya, karena itu bukan meruqyah untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Insya Allah pertanyaan terakhir Ustaz dari pesan singkat WhatsApp, agak sedikit panjang nih Ustaz. Ustaz, Afwan izin bertanya, bagaimana hukumnya transaksi seperti ini Ustaz? Misal A mempunyai hutang kepada si B sebesar 50.000. Suatu hari si B meminta tolong untuk dibelikan barang kepada si A seharga 70.000. Sehingga si B berhutang ke A 70.000. Setelah bertemu, si B mengganti hutang A dengan langsung memotong hutang A tadi, sehingga uang yang diberikan 20.000. Apakah transaksi demikian dibolehkan, Ustadz? Ini udah bingung juga saya. Jadi si A punya hutang si B 50.000. Terus si B ini meminta tolong dibelikan barang kepada si A yang berhutang, itu seharga 70.000, Ustaz. Oh, teh. Nah, jadi masih ada 20.000 nih. Iya, masih ada 20.000. Jadinya malah si B yang ngutang. Si B yang ngutang ke si A, Ustaz. Nah, akhirnya si B ini membayar ke A ini hanya 20.000, Ustaz. Nah, itu untuk transaksi seperti ini diperbolehkan nggak, Ustaz? Allah Ta'ala alam diperbolehkan, asal keduanya saling mengetahui hal tersebut, gitu ya. Jadi ini jika ditotalkan, tadinya utang A ke B utang 50.000, dengan adanya macam-macam ditotalkan sehingga akhirnya malah balik nih. Jadinya malah si B ngutang ke A 20.000. Terus ya udah, kamu bayar 20.000, jadinya bayar 20.000 aja. Itu dikurangi dengan yang kemarin-kemarin gitu. Ini diperbolehkan. Allahu a'lam. Dan tidak ada penambahan di sana. Baik, Afwan, Ustaz, ada satu lagi, Ustaz. Pertanyaan lagi dari Instagram. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Saya mau tanya, ada seorang yang cacat. Dia sholat, tapi sholatnya bukan pakai duduk, tapi dia berdiri pakai lutut, Ustadz. Itu diperbolehkan nggak? Berdiri, dia sampai setengah gitu ya? Dia berdiri, diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semampu dia, ya. Maka dia menganggap dia bisa berdiri ya, karena dia cacat, dia berdirinya dengan lutut, dan itu lebih sempurna daripada dia duduk, ya. Jadi dia berdirinya dengan lutut, dia itu insya Allah itu terhitung dia berdiri, begitu ya, dan itu lebih sempurna daripada dia duduk. Dan kalau ada orang seperti itu dan dia bisa berdiri dengan lututnya, ya memang dia mestinya dengan lututnya dia berdiri. Tapi kalau dia nggak bisa berdiri dengan lututnya, dia duduk, maka itu diperbolehkan. Jadi boleh seperti itu. Allahu a'lam. Ustaz, ada pertanyaan lagi, Ustaz? Nah. Bismillah. Ustaz, izin bertanya. Kemarin kami diberi suatu anak kucing, Ustaz, dengan sekira-kira masih umur 5 harian. Dia yang ditinggal induknya. Lalu kami merawat. Qadarullah,
anak kucing itu mati. Hmm. Nah, anak kami bertanya pada kami selaku orang tua, apakah anak kucing ini setelah mati akan dimasukkan ke surga? Pertanyaannya, apakah ada hewan di surga atau apakah ada kucing itu tadi masuk surga, Ustaz? Wallahu a'lam. Nanti mungkin bisa ditanya kepada ustadz yang lainnya. Ya. Cukup, Ustaz. Baik. Jazakumullah khairan atas perhatian dan kesediaan dari rekan-rekan sekalian dan menjelaskan untuk menyimak kajian kita. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan di pekan yang akan datang biidznillah. Masih dalam hadis yang sama, ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah untuk mencari hal yang bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.